mungkin terasa mahal, tapi membiarkan ketidakadilan terjadi adalah harga yang jauh lebih mahal. Kami dari kelompok 6 akan memberikan edukasi tentang anti ketidakadilan. Bersama saya Freda Maremon Saku, saya Maria Selviana Sasa, saya Silviana Luka, saya Maria Selviana Luka, saya Helena Dela Stradameo, saya Polisi. Halo Sobat Katolik. Ketidakadilan sering sekali terjadi di sekitar kita, tapi kita sering sekali mengabaikan ketidakadilan tersebut. Jadi, Sobat Katolik harus mengetahui apa sih itu ketidakadilan. Ketidakadilan adalah suatu kondisi, ketimpangan, kesenjangan, atau perlakuan tidak layak yang merugikan pihak tertentu. Istilah ini umumnya dipahami sebagai ketiadaan atau kebalikan dari ketidakadilan, di mana hak-hak individu atau kelompok tidak dipahami secara merata. Dalam konteks sosiologi, ketidakadilan sering sekali dikaitkan dengan masalah struktural di masyarakat. Berikut, apakah dalam kehidupan sehari-hari masih ada ketidakadilan? Dan apa saja ketidakadilan itu? Oke, jadi ya, ketidakadilan masih sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari di berbagai belahan dunia. Ketidakadilan ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kesenjangan ekonomi hingga perlakuan diskriminatif. Dan yang terakhir, kenapa kita harus menolak ketidakadilan? Kita harus menolak ketidakadilan karena hal tersebut merusak ketegangan sosial, hak asasi manusia, dan memicu budaya koruptif. Sebaliknya, jika Anda bermaksud menolak permintaan orang lain, kemampuan ini sangat penting untuk kesehatan mental, menetapkan batasan diri, dan menghindari stres. Kali ini kita akan membahas 3 topik penting yang saling berkaitan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan karya Yesus? Yang kedua, apa itu warta? Dan yang ketiga, apa hubungan warta keselamatan dengan keadilan sosial? Yang pertama, karya Yesus. Karya Yesus sendiri adalah tindakan, perbuatan, dan misi Yesus kepada dunia sebagai wujud kasih Allah kepada manusia. Bayangkan Allah melihat orang yang penuh dosa, penderitaan, dan tidak keadilan. Lalu ia mengutus Yesus untuk turun langsung dan bertindak. Karya Yesus ini meliputi 3 hal utama, yaitu kewartaan kerajaan Allah. Yesus sendiri mengajarkan bahwa dunia ini bisa diubah menjadi lebih adil, penuh kasih, dan damai. Yang kedua, mujizat-mujizat merupakan karya Yesus yang menjadi bukti nyata bahwa Allah peduli pada penderitaan manusia, yaitu dengan menyembuhkan orang sakit serta membela orang yang lemah. Dan yang ketiga adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan merupakan puncak dari seluruh misi Yesus, di mana Dia rela wafat dan menderita demi dosa manusia. Dan yang kedua, apa itu warta keselamatan? Warta keselamatan adalah kabar terbaik yang pernah ada, bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan manusia sendirian dalam penderitaannya. Pesan sederhana, Allah mengasihi kamu, dan melalui Yesus Kristus kamu diselamatkan. Ini bukan hanya tentang selamat setelah mati, tetapi juga tentang diselamatkan dari ketidakadilan, penindasan, dan kemiskinan di dunia sekarang ini. Yang ketiga, hubungan warta keselamatan dengan keadilan sosial. Iman yang sejati tidak bisa hanya diam dan melihat ketidakadilan terjadi di depan mata. Kalau seorang benar-benar percaya pada Yesus, maka ia akan terdorong untuk bertindak, membela yang lemah, melawan ketidakadilan, serta memperjuangkan martabat setiap orang. Yesus tidak hanya datang untuk menyelamatkan jiwa, tetapi ia juga memanggil kita untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil, membela orang miskin dan tertindas, serta membangun dunia menjadi lebih adil, damai, dan bermartabat. Apa itu boleh dan siapa saja yang menjadi pelaku dan korban? Pertama, tidak boleh. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang-ulang, dan sistematis oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain yang dianggap lebih lemah.
dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, mengecilkan, atau memiliki kontrol atas korban. Korban bullying biasanya anak atau remaja yang pendiam dan tidak percaya diri, mereka yang berbeda dari kelompok, baik secara fisik, penampilan, atau kepribadian. Yang berlaku mereka yang dianggap lemah secara fisik atau sosial. Selanjutnya, mereka yang baru bergabung dengan komunitas, mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, dan mereka yang merasa tidak sebagai lemah. Pelaku bullying juga memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, mereka merasa insecure, merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik tentang diri sendiri. Yang kedua, pernah menjadi korban bullying sebelumnya dan melampiaskannya kepada orang lain. Yang ketiga, kurang empati, tidak merasakan atau tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Yang keempat, kurang pengawasan dari orang tua atau figur yang memiliki otoritas. Terus yang terakhir, mereka itu sering terpengaruh dari prestasi. Ketidakadilan juga disuarakan dalam kitab suci. Yang pertama, tentang martabat manusia yang dilanggar. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun sesuatu dengan keutuhan, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih. Efesus bab 4 ayat 9. Bullying dalam bentuk apapun melanggar martabat manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian bab 1 ayat 27. Merendahkan seseorang berarti merendahkan citra Allah yang ada dalam diri. Yang kedua, tentang pelaku yang merasa berkuasa. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Matius bab 7 ayat 1-2. Pelaku bullying sering merasa berhak menilai atau merendahkan orang lain. Yesus mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang berhak menghakimi sesamanya. Yang ketiga, tentang penonton yang liar. Berbicaralah untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang berat. Amsal bab 31 ayat 8. Jadi, mereka yang menyaksikan bullying namun memilih diam, turut bertanggung jawab atas penderitaan korban. Kitab suci memanggil kita untuk bersuara, bukan menjadi penonton yang pasif. Dampak yang dialami oleh korban bullying. Ada beberapa dampak yang dialami oleh korban bullying, seperti yang pertama, dampak psikologis dan mental. Ini adalah dampak yang paling dalam dan paling bertahan lama. Dampak psikologis dan mental memiliki beberapa jenis, seperti yang pertama, jangka pendek. Jangka pendek ini seperti rasa takut dan cemas yang berlebihan setiap hari, malu dan rendah diri, merasa tidak berharga, depresi, kesedihan mendalam yang sudah diatasi, marah dan frustasi yang tidak tahu harus dilampiaskan kepada siapa, merasa sendirian dan tidak ada yang peduli, kehilangan kepercayaan diri dan rasa aman. Yang kedua, jangka panjang. Jangka panjang ini seperti trauma psikologis yang bertahan hingga dewasa, gangguan kecemasan dan serangan panik, pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan mengakhiri hidup.
sulit untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, kehilangan identitas diri, dan tidak tahu lagi siapa diri. Dampak yang kedua itu dampak fisik. Tekanan psikologis dari bullying sering bermanifestasi dalam gejala fisik, seperti sakit kepala dan migrain yang sering, gangguan tidur, susah tidur atau mimpi yang buruk, gangguan makan atau kehilangan nafsu makan yang berlebihan, sakit perut dan mual yang tidak jelas penyebabnya, luka fisik akibat kekerasan langsung, sistem imun melemah, mudah sakit karena stres yang berkepanjangan. Ketidakadilan juga disuarakan dalam kitab suci, yaitu yang pertama, Mazmur bab 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang berlubuk jiwanya. Allah tidak pernah meninggalkan korban bullying. Di saat yang paling gelap, sekalipun Allah hadir dan merasakan penderitaan mereka. Yang kedua, Amsal bab 15 ayat 4. Lidah yang menyembuhkan adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang membelokkan melukai hati. Dampak dari kata-kata jahat sangat nyata dan mendalam. Kitab suci sudah mengingatkan sejak lama bahwa lidah memiliki kekuatan untuk menghancurkan atau membangun seseorang. Yang ketiga, Roma bab 12 ayat 12. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Komunitas beriman dipanggil untuk hadir dan merasakan perasaan korban bullying, bukan menghakimi, bukan menasihati berlebihan, tapi benar-benar hadir dan menerima. Yang keempat, Mazmur 447 ayat 3, Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tidak ada luka yang terdalam bagi Allah untuk disembuhkan. Korban bullying tidak harus menanggung penderitaan ini selamanya. Ada pemulihan dan harapan dalam itu. 3. Bagaimana kita sebagai orang muda merespon ketidakadilan bullying tersebut? Nah, yang pertama itu berani melihat dan mengakui. Langkah pertama adalah berani membuka mata dan mengakui bahwa bullying adalah ketidakadilan yang yang terjadi di sekitar kita. Bukan sekedar candaan, biasa atau drama yang dibesar-besarkan. Yang kedua, berani bersuara. Jangan jadi penonton diam saja. Salah satu respon penting orang adalah keberanian untuk bersuara ketika menyaksikan bullying. Diam bukan pilihan yang aman. Diam adalah memilih berpihak pada pelaku. Yang ketiga, hadir untuk korban. Temani dan jangan tinggalkan korban. Orang muda dipanggil untuk hadir secara nyata bagi korban bullying. Kehadiran yang tulus lebih berharga dari 1000 kata nasihat. Yang keempat, membangun budaya komunitas yang aman. Respon orang muda tidak hanya bersifat individual, tetapi juga membangun budaya komunitas yang tidak memberi ruang bagi bullying tertutup. Halo Sobat Katolik, ketidakadilan sosial sering terjadi di sekitar kita. Namun, kita sering tidak menyadarinya dan mengabaikannya. Mulai dari hal yang paling kecil, yaitu ketidakadilan terhadap orang kecil, masih terus terjadi di tengah masyarakat yang mengaku beradab dan beriman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakadilan terhadap orang kecil terus terjadi di tengah masyarakat. Yang pertama adalah kesenjangan antara pengakuan dan tindakan. Banyak orang mengaku beriman dan menjunjung tinggi keadilan, tetapi ketika melihat ketidakadilan terjadi di depan mata, mereka memilih untuk diam. Yesus sendiri menegur sikap ini lewat Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Rajin ibadah, tapi tutup mata terhadap penderitaan orang sama dengan kemunafikan. Dan kemunafikan inilah yang membiarkan ketidakadilan terus hidup. Yang kedua adalah sistem yang tidak berpihak kepada orang kecil. Ketidakadilan bukan hanya soal orang jahat, tetapi soal sistem yang dirancang menguntungkan orang yang kuat. Orang kecil tidak punya uang untuk bayar pengacara, koneksi untuk akses kekuasaan, suara yang tidak didengar, serta waktu untuk berjuang karena sibuk bertahan hidup. Akibatnya,
ketidakadilan berputar seperti lingkaran setan yang sangat sulit diputus. Dan yang ketiga, budaya diam dan ketidakpedulian. Salah satu penyebab terbesar ketidakadilan terus berlangsung adalah orang yang tahu tapi memilih tidak peduli. Karena takut nyaman atau merasa itu bukan urusan saya. Amsal 31 ayat 8 mengingatkan dengan tegas, berbicaralah untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Diam bukan berarti netral. Diam sama dengan memihak yang kuat dan melawan yang lemah. Yang keempat, orang kecil tidak dilihat sebagai manusia seutuh. Ketidakadilan mudah terjadi ketika seorang kecil direduksi menjadi sekedar angka statistik, tenaga kerja murah, dan atau beban sosial, bukan manusia yang bermartabat. Padahal Matius 25 ayat 40 menegaskan, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku juga. Setiap orang kecil adalah imago Dei, gambar dari rupa Allah yang wajib diperlakukan dengan hormat dan martabat tanpa pengecualian. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa saja sih penyebab terjadinya ketidakadilan dan perilaku diskriminasi di masyarakat? Yang pertama, ketimpangan ekonomi dan kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki jabatan serta kekayaan cenderung merasa dirinya lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki apa-apa. Kekuasaan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok, sementara hak orang kecil seringkali diabaikan karena tidak dianggap atau tidak memiliki daya tawar. Yang kedua, sistem atau aturan yang belum sempurna atau berpihak. Banyak aturan, hukum, kebijakan yang dibuat tidak adil, sulit diakses, dan penegakannya lemah. Seringkali terjadi adanya pandangan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana aturan lebih keras diterapkan kepada masyarakat kecil, sedangkan mereka yang memiliki kekuasaan cenderung diabaikan dan diringankan hukumannya. Proses hukum yang dilakukan pun lebih mahal dan berbelit-belit, juga membuat orang kecil merasa takut dan tidak mampu menuntut haknya kembali. Yang ketiga, pola pikir dan budaya masyarakat. Pola pikir dan budaya masyarakat yang beranggapan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan, kecerdasan, dan jabatan cenderung membuat mereka lebih berharga daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan, orang biasa, miskin, maupun yang berpendidikan rendah. Ada juga pandangan diskriminatif yang berdasarkan suku, agama, budaya, ras, bahkan pekerjaan. Pola pikir ini membuat masyarakat diam saja saat melihat ketidakadilan terjadi, bahkan ikut membedakan perlakuan tersebut. Yang keempat, kurangnya pendidikan dan pemahaman hak. Kurangnya pendidikan dan pemahaman hak di tengah masyarakat membuat banyak orang kecil tidak berani melawan ataupun menuntut haknya karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang hukum, aturan, atau hak-hak dasarnya. Mereka seringkali tidak tahu bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil atau merasa takut, bahkan pasrah, karena menganggap itu merupakan sebuah takdir yang harus mereka jalani. Dan yang kelima, lemahnya pengawasan dan kepedulian sosial. Ketidakadilan tumbuh subur di tengah masyarakat yang memiliki minim kepedulian sosial. Kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, lembaga masyarakat maupun warga masyarakat menumbuhkan sikap acuh tak acuh, takut ikut campur, dan menganggap bahwa masalah orang lain bukanlah urusan kita, yang membuat ketidakadilan semakin leluasa untuk bertindak. Itu saja penyebabnya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Ya, bagaimana seharusnya masyarakat dan komunitas beriman merespon ketidakadilan yang dialami oleh para kecil? Ada 5 poin utama, yaitu yang pertama itu melihat atau membuka mata terhadap realita. Langkah pertama yang paling mendasar adalah melihat.
orang merespon ketidakadilan bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka tidak benar-benar melihat. Mereka melatih orang kecil setiap hari tanpa benar-benar memperhatikan. Seperti yang tercantum dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 33, menyatakan bahwa ketika Yesus melihat, dia menangis. Yesus sangat terharu. Yang kedua itu berpihak atau mengambil posisi yang jelas. Masyarakat dan komunitas beriman tidak boleh bersikap netral di hadapan ketidakadilan. Netralitas di hadapan penindas adalah memihak penindas. Injil memanggil kita untuk mengambil posisi yang jelas, berpihak kepada yang lemah, yang dan tertindas. Ini sejalan dengan prinsip ajaran sosial gereja Katolik yang dikenal sebagai pilihan preferensial untuk orang miskin. Artinya, ketika ada konflik antara kepentingan orang kaya dan orang miskin, komunitas beriman harus secara aktif memilih berpihak kepada orang miskin dan lemah. Yang ketiga itu bersuara, menjadi suara bagi yang tidak bersuara. Orang kecil yang tidak punya akses dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka, maka komunitas beriman dipanggil untuk menjadi suara mereka di ruang publik, di media sosial, di hadapan pengambilan kebijakan. Itu yang tercantum dalam kitab Amsal bab 31 ayat 4 dinyatakan bahwa cara untuk orang yang bisu untuk hak semua orang yang merana. Yang keempat itu bertindak atau dari kata-kata ke perbuatan nyata. Respon yang paling kuat terhadap ketidakadilan adalah tindakan nyata. Kedua itu penting, tapi juga harus disertai dengan perbuatan yang konkret dan berdampak langsung kepada kehidupan orang kecil. Seperti yang tercantum dalam kitab Yakobus bab 2 ayat 14 bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kelima adalah hadir, bukan hanya membantu dari jauh. Salah satu respon yang paling bermakna yang bisa diberikan komunitas beriman adalah kehadiran yang tulus. Bukan hanya mengirim bantuan dari jauh, tetapi benar-benar hadir, duduk bersama dan merasakan penderitaan orang kecil. Seperti yang tercantum dalam Injil Matius bab 20 ayat 28, ia tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Terima kasih. Sebagai generasi muda Katolik harus berani melawan tindak ketidakadilan dan perilaku diskriminatif di sekitar kita. Iman tanpa keadilan adalah iman yang mati. Jadi suara bagi yang tidak bersuara.